Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bersyukur kita boleh berkumpul bersama lagi, walau di rumah masing-masing, untuk melaksanakan kebaktian pada hari ini. Kakak harap adik-adik semua dan orang tua berada dalam keadaan yang sehat dan semangat. Sebelum memulai ibadah kita hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mohon pertolongan dan tuntunan Tuhan untuk ibadah kita hari ini. Kita tutup mata, tundukkan kepala, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu kepada kami. Bapa terima kasih karena kami boleh sampai di hari ini untuk dapat melaksanakan kebaktian. Kami berdoa, kami mohon kiranya Bapa yang menuntun dan menyertai kami selama kami mengikuti kebaktian ibadah hari Minggu ini. Biarlah kami dapat menjadi anak-anak yang tertib, anak-anak yang baik, yang dapat melaksanakan kebaktian dengan baik untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk orang tua kami, kiranya Bapa yang memberikan kesehatan, berkat, rezeki, dan umur yang panjang. Kami berdoa untuk kakak guru sekolah minggu yang bertugas, kiranya Bapa yang memberkati agar kakak-kakak guru sekolah minggu dapat menuntun kami untuk melaksanakan kegiatan kebaktian dengan baik. Kami juga berdoa untuk negara kami, kiranya Bapa yang memberkati kami semua dan mengizinkan kami untuk boleh terlepas dari pandemi ini sehingga kami nanti boleh berkumpul lagi untuk sekolah minggu bersama teman-teman, pergi sekolah dan melakukan kegiatan-kegiatan lainnya seperti biasa. Inilah doa kami ya Bapa, ampuni kami akan segala dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Selamat hari Minggu. Hukum Taurat ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Lang malo uhur-uhuranmu rumah ni hasomanmu, lang malo uhur-uhuranmu urang rumah ni hasomanmu, barang jabolon ni dalahi barang jabolon ni naboru, barang lombu ni, barang halodeni, atap ahape ugas ni hasomanmu. Artinya adik-adik bahwa kita tidak boleh menjadi iri hati atau cemburu atau sirik terhadap barang milik
kepunyaan orang lain ataupun keberhasilan yang dimiliki oleh orang lain. Kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan dan telah mendengarkan titah. Sekarang adik-adik, kakak undang adik-adik untuk mempersiapkan hati dan pikiran karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kembali kita angkat pujian dengan sayapmu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Pasti luar biasa ya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa, mau meminta pertolongan dari Tuhan supaya kita dapat mengerti akan firman yang akan disampaikan pada hari ini. Semua adik-adik lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami di sepanjang minggu ini. Pada hari ini Bapa, kami juga sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Walaupun di rumah kami masing-masing Bapa, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau menyertai kami dan Engkau yang mempersatukan hati kami Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau yang boleh mengajarkan kami Bapa, agar kami boleh mengerti akan firman yang akan disampaikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Bagaimana kabarnya dalam seminggu ini, terutama dalam sekolahnya? Pasti semua masih tetap semangat ya? Oke, kalau begitu sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik disimak baik-baik ya. Firman kita hari ini terambil dari 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Ya, tema kita hari ini adalah tentang kebutuhan dan keinginan. Adik-adik tahu gak sih kalau bedanya antara kebutuhan dan keinginan? Ya, kalau kebutuhan adalah segala sesuatu yang adik-adik memang perlukan pada saat ini. Seperti misalnya pakaian, lalu makanan, minuman, lalu rumah untuk tempat tinggal. Atau kalau dalam bahasa biasa adik-adik di sekolah, kebutuhan primer atau kebutuhan utama. Lalu kalau keinginan sifatnya tidak untuk saat ini adik-adik. Jadi keinginan itu bisa kita dapatkan apabila kita merasa kurang puas terhadap sebuah keinginan. Oke, kakak punya pilihan. Coba adik-adik pilih salah satu ya. Kamu tidak lapar, tapi tidak haus,
juga kamu bisa bersekolah dan tidak punya handphone atau gadget yang canggih. Lalu yang kedua, kamu punya handphone atau gadget yang canggih, punya mainan yang canggih, tapi kamu lapar, kamu juga haus, dan berhenti sekolah karena orang tua tidak punya uang. Coba adik-adik pilih yang mana? Tentu kalian pilih nomor 1 ya. Walaupun tidak punya handphone, tapi kalian masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa bersekolah. Itu adalah hal yang terbaik. Pada kenyataannya yang kamu lakukan adalah ya kalau bisa sekolah, punya handphone atau gadget yang canggih, juga paket datanya ya kan? Selain itu, keinginan bersifat lebih sebagai tambahan. Jadi pada saat adik-adik sudah mempunyai sesuatu yang menjadi kebutuhan adik-adik, lalu adik-adik juga ingin karena sudah merasa puas, ingin menambahkan keinginan lain adik-adik, seperti misalnya tadi adik-adik sudah bisa makan, sudah bisa minum, sudah bisa sekolah, lalu karena keinginan adik-adik ingin memiliki sebuah handphone atau gadget yang canggih, kalau memang adik-adik bisa atau orang tua bisa penuhi, keinginan itu bisa terwujud. Tapi apabila tidak, kita tidak boleh memaksa. Apalagi zaman sekarang, anak-anak sudah lebih banyak yang menggunakan gadget. Kalau bisa dibilang anak zaman now. Tapi kalau tidak mempunyai handphone atau gadget, dibilang bukan anak zaman now. Paulus juga mengingatkan kepada kita tentang kehidupan jemaat di Korintus yang pada saat zaman dahulu adalah sebuah kota yang maju, kota modern, bahkan disebut sebagai kota pusat perdagangan. Sehingga penduduk di kota ini semakin maju dalam pendidikan dan juga perekonomian. Tapi dari segi kerohanian, mereka sangat merosot adik-adik. Mereka tidak menggunakan apa yang ada pada mereka untuk membangun, tetapi hanya untuk memuaskan keinginan atau hawa nafsu diri sendiri. Orang-orang lebih mengutamakan keinginan dalam hidupnya dan menjadi lupa untuk bersyukur. Nah adik-adik, kakak mau mengingatkan kepada adik-adik semua, di dunia ini ada keinginan dan kebutuhan. Kedua kata ini yang sering sekali disalahartikan, sehingga tingkat keinginan manusia dianggap menjadi faktor yang terpenting dalam hidupnya. Maka sudah sepatutnya dan sepantasnya kita berterima kasih dan mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita melakukan hal-hal yang berguna, kita juga membangun segala sesuatu yang dapat membuat orang merasakan apa yang menjadi perbuatan kita, terutama perbuatan yang baik ya adik-adik, sehingga orang-orang di sekitar kita pun boleh merasakan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan kita terambil dari Titus 2 ayat 12a. Kakak ulangi, Titus 2 ayat 12a. Mari kita baca sama-sama. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sebentar lagi kita akan menutup firman kita, dan kita tutup dengan doa. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman hari ini Bapa. Biarlah kiranya firman yang boleh kami dengar hari ini Tuhan, boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Walaupun hari ini kami juga masih pisah satu sama lain Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang mengingatkan kami selalu untuk tetap setia, beribadah, dan mendengarkan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan melanjutkan ibadah kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang menyertai sampai akhir ibadah ini.
Dalam namamu Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Adik-adik, kita akan memberikan dari sebagian apa yang kita punya sebagai persembahan kita kepada Tuhan, sebagai pemberian yang terbaik. Sambil memberikan persembahan kita angkat pujian, ku bawa syukurku. Selamat memberi. Bawa syukurku ke tempat kudus-Mu. Ku bawa sembahku dan pujian bagi-Mu, Bapa dan Rajaku. Ku mengasihi-Mu.
Adik sekolah minggu, mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, sumber berkat, Allah yang selalu setia, mengalirkan berkat-Mu ke dalam hidup kami. Berkat-Mu selalu melimpah dan sudah banyak yang kami terima. Sebagian dari pemberian-Mu telah kami kumpulkan sebagai persembahan syukur kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan menerima serta memberkati untuk mendukung kegiatan pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah gereja-Mu ya Tuhan. Melalui Roh-Mu, pimpinlah kami selalu supaya kami semakin bersyukur serta sadar akan tanggung jawab kami sebagai anggota jemaat kelas Paulus dan kelas Yakub, sebagai warga kerajaan Allah yang selalu setia menjadi saksi-saksi iman di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Yesus Kristus, terimalah doa, persembahan, dan permohonan kami. Amin. Mari kita berdoa menurut doa yang diajarkan Yesus kepada para muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Hari ini hari ulang tahunmu, bertambah 1 tahun usiamu. Ku doakan bahagia selalu untukmu, tercapai segala cita-citamu. Hari ini hari ulang tahunmu, bertambah 1 tahun usiamu. Ku doakan bahagia selalu untukmu, tercapai segala cita-citamu.